Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Masrur Huda. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pekan lalu yaitu tentang perencanaan. Sekarang kita masuk pada bab rekrutmen dan tahap seleksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira, yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut ialah Allah menyuruh kita memberikan amanah kepada orang-orang yang memang di situ berhak dan di situ memang mampu untuk menjalankan amanah tersebut. Rekrutmen dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses mencari, menarik, dan memilih individu yang mempunyai potensial yang berkualitas tinggi untuk mengisi posisi pada jabatan tertentu di suatu perusahaan dan organisasi. Tujuan utama rekrutmen sendiri adalah jelas, yaitu menemukan calon karyawan yang berkualitas, yang berkompeten, yang bertanggung jawab, yang cocok memang untuk mengisi posisi yang kosong pada posisi di perusahaan tersebut. Proses rekrutmen sendiri meliputi banyak berbagai tahap. Di antaranya yang pertama, perencanaan rekrutmen. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan organisasi atau perusahaan dalam hal tenaga kerja, analisis pekerjaan, perumusan profil kandidat yang diinginkan. Jadi pada tahap pertama ini kita adalah mengidentifikasi kebutuhan apa saja sih perusahaan kita membutuhkan tenaga ahli dalam bidang apa aja. Semisal perusahaan kita sedang membutuhkan tenaga ahli dalam bidang akuntansi atau dalam bidang media atau dalam bidang manajerial. Jadi kita harus mengidentifikasi kebutuhan perusahaan kita tersebut. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yang kedua yaitu menyebarkan brosur atau menyebarkan lowongan kerja. Informasi mengenai lowongan pekerjaan dapat dipublikasikan melalui berbagai platform media seperti media cetak, situs web, platform rekrutmen online, jaringan profesional, atau konferensi industri. Selanjutnya, setelah kita menyebar lowongan, di situ nanti akan banyak yang mendaftar dalam perusahaan kita. Di situ kita masuk dalam seleksi awal. Pada tahap ini, itu masuk evaluasi untuk menilai kesesuaian kandidat dengan persyaratan pekerjaan. Ini dapat memeriksa CV, surat lamaran, formulir aplikasi, dan pengujian tertulis. Oke, pada tahap selanjutnya setelah kita melakukan seleksi awal yang misal dari ribuan tadi, itu akan kita kerucutkan lagi menjadi ratusan gitu. Nah,
Dari ratusan yang sudah terpilih dari ribuan tadi itu akan kita panggil lagi untuk kita mintai untuk tes wawancara, mengikuti tes wawancara. Nah, tes wawancara ini dilakukan dalam berbagai format, termasuk wawancara 1 lawan 1, wawancara panel, wawancara kelompok, dan wawancara kompetensi. Setelah melalui tes wawancara, selanjutnya para calon karyawan yang memang sudah terpilih dan sudah disaring lagi, yang tadinya 100 itu akan menjadi 50. Nah, itu akan dites kembali, yaitu evaluasi keterampilan dan tes. Beberapa pekerjaan mungkin memerlukan penilaian keterampilan khusus atau tes untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan calon karyawan dalam bidang tertentu. Jadi bisa saja kita beri tugas para calon-calon karyawan itu, semisal kita kasih satu tugas tetapi waktunya kita tentukan. Apakah calon karyawan tersebut bisa bertugas di bawah tekanan atau tidak gitu. Apakah dia mampu menyelesaikan target sesuai yang sudah kita tentukan atau tidak. Nah, itu kan memerlukan juga. Terus selanjutnya yaitu kita memverifikasi referensi dan latar belakang. Jelas, ini sangatlah penting sebelum calon karyawan itu diterima dalam perusahaan kita. Pertama harus memeriksa referensi dulu. Kita harus memeriksa background latar belakang calon karyawan kita terlebih dahulu. Kita harus tahu riwayat pendidikannya. Kita harus tahu pengalaman kerjanya seperti apa. Apakah emang dia berkompeten dalam bidang yang dia inginkan gitu. Nah, ini yang ketiga ini sangat penting. Apakah calon karyawan kita tersebut pernah masuk dalam tindakan kriminal, mempunyai jejak rekam kriminal. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Oke, yaitu tahap selanjutnya, ini tahap yang sangat ditunggu-tunggu oleh calon karyawan, yaitu adalah pengumuman kelulusan atau pengumuman siapa-siapa saja yang berhak menjadi karyawan di perusahaan kita gitu. Setelah melalui berbagai tahap, melalui berbagai proses gitu, akhirnya muncullah nama-nama yang ini dipertimbangkan kembali gitu oleh perusahaan untuk mengisi slot-slot kosong di perusahaan tersebut. Setelah pengumuman keluar nama, setelah itu dipanggil kembali untuk mengikuti tes wawancara. Apakah dia siap? Apakah dia bersedia? Apa yang dia inginkan dari perusahaan, dari mulai gaji, terus inventaris, terus keuntungan-keuntungan, bonus-bonus dan lain-lain. Nah, itu akan dibicarakan di tes wawancara terakhir. Setelah semua deal, semua sepakat, baru dapat dinyatakan sebagai karyawan tetap atau karyawan yang terpilih untuk mengisi slot kosong di perusahaan tersebut. Jadi teman-teman, rekrutmen yang efektif sangatlah penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena dapat membantu organisasi dan perusahaan menemukan dan menarik individu yang memang berkualitas, yang mempunyai potensi dan cocok dengan budaya kerja di perusahaan kita. Oke teman-teman, itu tadi sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat tentang rekrutmen dan seleksi untuk mencari SDM terbaik. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan dapat diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Saya di sini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menyimak video ini sampai habis. Bila ada kurangnya itu datangnya dari saya, dan ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.